Halo anak-anak ibu semuanya, apa kabarnya? Harapan ibu anak-anak semua sehat dan masih tetap semangat untuk belajar dari rumah. Hari ini kita kembali belajar dari rumah, yaitu belajar matematika. Kita memasuki pelajaran kita, yaitu mengenai himpunan kosong, himpunan semesta, dan diagram Venn. Adapun tujuan pembelajaran dari himpunan kosong, himpunan semesta, dan diagram Venn ini adalah yang pertama, supaya siswa dapat mengetahui apa itu yang dimaksud dengan himpunan kosong. Lalu yang kedua, supaya siswa juga dapat memahami apa itu yang dimaksud dengan himpunan semesta. Dan yang ketiga, supaya siswa dapat menggambarkan dan menyebutkan dari anggota diagram Venn. Kita masuk kepada pelajaran kita dengan judul himpunan kosong, himpunan semesta, dan diagram Venn. Silakan anak-anak untuk membuka buku paketnya, itu ada di halaman 122. Ya, satu-satu akan ibu jelaskan, yaitu mengenai himpunan kosong. Ya, apa itu himpunan kosong? Himpunan kosong adalah himpunan yang tidak memiliki anggota. Namanya kosong berarti tidak ada anggotanya. Lambang atau notasi dari himpunan kosong itu adalah tanda kurung kurawal ini. Nih. Atau bisa juga dibuat 0 garis. Ya, tetapi anak-anak jangan mengatakan seperti ini himpunan kosong, tanda kurung kurawal lalu ada 0 di dalamnya, itu bukan menyatakan himpunan kosong ya. Jadi lambang dari himpunan kosong itu adalah seperti ini, tanda kurung kurawal, pembuka dan penutup, atau 0 garis ya. Contoh yang pertama, A adalah, ya, cara membacanya, A adalah himpunan nama bulan dalam setahun yang jumlah harinya 25. Coba dulu anak-anak ingat, apakah ada bulan yang jumlah harinya 25? Januari misalnya, apakah jumlah harinya 25? Tidak. Februari, apakah jumlah harinya 25? Tidak. Demikian seterusnya. Coba dulu diingat. Ternyata tidak ada bulan yang jumlah harinya 25. Maka himpunan A itu adalah himpunan kosong. Ini dia simbolnya. Lalu contoh yang kedua, B adalah himpunan bilangan ganjil yang bisa atau habis dibagi 2. Coba bilangan ganjil. Bilangan ganjil itu yang mana? 1, 3, 5, 7, 9, dan seterusnya. Apakah ada bilangan ganjil itu yang habis dibagi 2? Ternyata tidak ada. Maka B itu adalah himpunan kosong. Baik, yang kedua kita masuk kepada himpunan semesta. Apa itu himpunan semesta? Adalah himpunan yang memuat semua objek atau anggota yang sedang dibicarakan. Jadi maksudnya adalah memuat semua anggota yang ada yang sedang dibicarakan itu, apa yang tepat untuk semestanya, ya. Lambang dari himpunan semesta itu adalah huruf S, ya. Jadi ini simbol dari himpunan semesta. Contoh yang pertama, di sini adalah himpunan A. A adalah himpunan paus, harimau, kucing, singa, sapi, ya. Paus, harimau, kucing, singa, sapi. Coba dari himpunan ini, ya, yang kita bicarakan ini sekarang adalah paus, harimau, kucing, singa, sapi ini, apa yang bisa kita katakan sebagai himpunan semestanya? Apa yang bisa kita dapat? Coba kita ingat dulu, paus ini, harimau, kucing, singa, sapi ini, apakah dia hewan mamalia? Iya, ya. Paus mamalia. Mamalia itu apa? Hewan yang menyusui, ya. Paus menyusui, harimau menyusui, kucing menyusui, singa dan sapi juga menyusui, ya. Maka yang mungkin bisa kita katakan sebagai himpunan semesta dari sini tadi, himpunan A ini adalah A adalah himpunan mamalia, hewan mamalia. Atau bisa juga kita katakan himpunan semestanya adalah hewan yang bernapas dengan paru-paru, ya. Ini paus, harimau, kucing, singa, dan sapi itu bernapas dengan paru-paru semuanya, ya. Oke, contoh yang kedua. B adalah himpunan 0, 1, 2, 3, 4, 5, ya. Ini anggotanya 0 sampai 5.
apa yang bisa kita buat yang mungkin untuk menyatakan himpunan semestanya ini? Apa yang mungkin dia? Bisa kita buat sebagai himpunan bilangan cacah? Bisa. Kenapa? Karena dia dimulai dari bilangan 0. Tetapi kalau bilangan asli tidak lagi, ya. Maka himpunan semesta yang mungkin dari himpunan ini adalah bilangan cacah, atau bisa juga himpunan semestanya adalah 5 bilangan cacah yang pertama, ya. 5 bilangan cacah, bukan 5, 6 bilangan cacah yang pertama, ya. 6 bilangan cacah yang pertama. Kenapa 6, Bu? Ini kita hitung mulai dari sini. 1, 2, 3, 4, 5, 6, ya. Inilah bilangan cacah yang pertama. Oke? Baik. Jadi itulah himpunan semesta, ya. Himpunan yang memuat semua objek atau anggota yang sedang dibicarakan. Masuk kita yang ketiga, yaitu diagram Venn. Apa itu diagram Venn? Yaitu adalah merupakan suatu gambar yang bisa kita gunakan untuk menyatakan suatu himpunan dalam himpunan semesta. Jadi diagram Venn itu dalam bentuk gambar, dan biasanya gambarnya itu dalam bentuk persegi panjang, ya. Bentuk-bentuk dari atau penyajian dari diagram Venn itu ada 4, ya. Yang pertama itu himpunan saling lepas. Saling lepas, namanya juga sudah saling lepas, ya, lepas dia. Apa itu saling lepas? Himpunan A dan himpunan B dikatakan saling lepas jika tidak ada anggota himpunan A dan B yang sama. Itu saling lepas. Tidak ada himpunan A dan B yang sama anggotanya, ya. Contoh, S itu adalah himpunan semesta, adalah himpunan 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. A adalah himpunan 1, 2, 3. B adalah himpunan 5, 7. Untuk menggambarkan diagram Venn-nya, anak-anak hanya memperhatikan himpunan A dan B ini saja. Himpunan S ini tidak usah kamu terlalu perhatikan, ya, karena ini himpunan semesta. Himpunan semesta maksudnya tadi semua memuat. Berarti himpunan A dan B ini semuanya ini masuk kepada himpunan semesta, ya. Jadi anak-anak hanya memperhatikan himpunan A dan B ini saja. Kita lihat apakah ini saling lepas. Kita lihat himpunan A 1, 2, 3, B 5, 7. Adakah yang sama anggotanya? Sini 1, adakah yang 1 di sini? Tidak. Di sini 2, apakah ada sama 2 di sini? Tidak. 3, angka 3, adakah 3 di sini? Tidak. Atau sebaliknya, 5, apakah ada angka 5 di himpunan A? Tidak juga. Angka 7, apakah ada di himpunan A? Tidak ada juga. Berarti tidak ada sama. Karena dia tidak ada sama, maka dikatakanlah ini himpunan saling lepas. Cara menggambar diagram Venn-nya adalah, ini bentuk diagram Venn, persegi panjang. Lalu di pojok kiri atas ini adalah himpunan S, dibuat langsung. Lalu kita lihat himpunan A dan B tadi tidak ada sama. Kalau dia tidak ada sama, maka lingkarannya ini saling lepas, tidak bersatu, ya. Ini himpunan A, ini himpunan B. Oke, kita lihat di sini himpunan A. Kita sebutkan, kita tuliskan semua anggota himpunan A. Berarti 1, dibuat tanda titik, ya. 1, lalu 2. Sembarang saja tempatnya. 3, ya. Sembarang tempatnya ini, tetapi tetap harus dalam lingkaran A ini, ya. Lalu anggota B, tuliskan lagi 5, lalu 7. Nah, kita sudah menuliskan anggota A dan anggota B. Lalu kita lihat anggota S, ya, himpunan semesta yang belum tertulis di anggota A dan di anggota B, ya. Kita lihat di sini. Angka 1 sudah tertuliskah? Sudah di himpunan A, ya. Di himpunan A sudah. 2 sudah tertulis? Sudah di himpunan A. 3 sudahkah tertulis? Sudah. 4 sudahkah ada di himpunan A ini? Tidak ada. Di himpunan B adakah angka 4?
Tidak ada. Karena dia tidak ada di himpunan A maupun B, maka letak angka 4 itu adalah di luar dari lingkaran ini, ya. 4. Lalu 5 sudah ada? Sudah, ya. 6 sudah adakah di sini? Belum, ya. Berarti tetap kita buat di luar dari lingkaran A dan B. Nah, oke. Lalu 7 sudah ada? Sudah di dalam lingkaran B ini, ya. Jadi inilah gambar dari diagram Venn yang saling lepas, ya. Tidak bergabung lingkarannya, lepas dia. Ya, saling lepas apabila tidak ada anggotanya yang sama. Oke, yang kedua yaitu himpunan yang berpotongan, ya, berpotongan dia. Yang bagaimana yang berpotongan? Apabila ada anggota himpunan A dan himpunan B yang sama, ya. Contoh kita lihat di sini, himpunan S atau semesta adalah 1 2 3 4 5 6 7 8 9. Lalu himpunan A itu adalah 1 2 3 4 5. Himpunan B itu adalah 2, 5, 6, 7. Kita akan disuruh menggambar diagram Venn. Sebelum kita gambarkan diagram Venn-nya, kita tetap fokus kepada himpunan A dan B ini, ya. Yang ini saja yang kita perhatikan. Apakah ada yang sama anggotanya atau tidak? Kalau dia tidak ada sama, berarti dia saling lepas. Kita lihat dulu himpunan A dan B. Adakah yang sama anggotanya? 1, ada di sini? Tidak. 2, ada di anggota B? Ada. Lingkari. 3, ada di B? Tidak. 4, ada di B? Tidak. 5, ada di B? Ada. Lingkari dia. Oke. 6 dan 7 tidak ada di A. Berarti ada sebagian anggota A dan B yang sama, ya. 2 dan 5, ya. Berarti kalau dia ada sebagian yang sama, untuk menggambarkan diagram Venn-nya adalah dengan cara berpotongan. Ya, lalu kita buat selalu himpunan semesta. Kalau dia berpotongan, berarti gambarnya adalah seperti inilah dia. Ya, kita tuliskan ini himpunan A, ini himpunan B. Lalu kita tulis, ya. Langkah pertama yang kita tulis adalah yang anggota yang sama tadi, yang kita lingkarin ini tadi, yang tanda merah, ya. Angka 2 dan angka 5, ya. Di mana dia posisinya? Pas di perpotongan ini, di sini, angka 2, angka 5. Berarti ini menyatakan 2 dan 5 masuk kepada anggota A, masuk kepada anggota B, ya. Lalu kita tulis lagi himpunan A yang belum ditulis. Mana yang belum ditulis? 1. Kita buat di sini 1. 2 tadi sudah masuk ke sini. 3. Lalu 4. 5 sudah masuk, ya. Lalu anggota B yang belum ditulis, 2 sudah, 5 sudah. Yang belum ditulis berarti 6 dengan 7. Posisinya di dalam lingkaran B. 7. Oke. Jadi kita lihat lagi anggota S yang belum ada kita tulis di pada himpunan A dan B ini, ya. 1 sudah tertulis? Sudah. 2 sudah? Oke. 3 iya sudah. 4 sudah. 5 oke. 6 sudah. 7 sudah. 8 sudahkah ada? Belum. Kalau belum ada, kita tuliskan di luar dari lingkaran A dan B. 9 sudah ada? Belum. Di luar lingkaran A dan B. Oke. Inilah diagram Venn dari himpunan yang berpotongan, ya. Jadi yang posisinya yang di potongan ini adalah menyatakan 2 dan 5 ini masuk kepada anggota A dan masuk kepada anggota B. Yang ketiga yaitu himpunan bagian. Yang bagaimana dikatakan himpunan bagian? Yaitu apabila himpunan A dapat dikatakan himpunan bagian dari B. Ya, himpunan A dapat dikatakan himpunan bagian dari himpunan B apabila semua anggota himpunan A semua, ya, merupakan anggota dari himpunan B. Anggota A itu semuanya menjadi anggota himpunan B. Itulah yang merupakan himpunan bagian. Contoh, di sini S himpunan semesta adalah 1 2 3 4 5 6 7. Lalu himpunan A 1 2 5. B 1 2 5 6 7. Untuk menggambar diagram Venn-nya, tadi Ibu katakan fokus kepada himpunan A dan B, ya.
kita lihat himpunan A dan B, adakah sama dia? Kita lihat di sini, 1, ada sama di B? Ada, lingkari. 2, sama? Iya. 5, sama? Iya. 6, tidak ada lagi. 7, tidak ada lagi, ya. Lihat di sini, anggota A, semua anggota A, semua, tidak ada yang sisa ya, semua anggota A ini masuk kepada anggota B. Maka ini gambarnya, diagram inilah yang dikatakan sebagai himpunan bagian. Lalu gambarnya seperti mana dia? Kita gambarkan diagram Venn-nya. Oke, tetap kita bikin di pojok kiri atas ya, karena dia merupakan himpunan bagian. Gambarnya adalah ya, seperti ini dia ya. Kita tulis himpunan A-nya, karena himpunan A masuk kepada himpunan B, maka disinilah himpunan A, himpunan B-nya nih ya. Kita tuliskan anggotanya. Himpunan A berapa tadi? 1, 2, 5. 1, 2, 5. Oke, lalu kita tulis himpunan B yang belum ditulis ya. 1, 2, 5 di himpunan B ini sudah tertulis pada himpunan A. Berarti yang belum adalah 6 dan 7. Oke, kemudian kita lihat himpunan S yang belum ditulis ya. Yang belum ditulis. 1 sudah ditulis? Sudah. 2 sudah? Oke. 3 sudah ada di sini? Belum ya. Kalau belum berarti di luar dari lingkaran ini tadi ya. Sini kita buat 3. Lalu 4. 4 sudah ada? Belum ya. Kita tuliskan di luar lingkaran ini. Lalu 5 sudah ada? Oke. 6 sudah ada? Iya. 7 sudah ada? Sudah ya. Berarti inilah menggambarkan diagram Venn dari himpunan bagian. Yang keempat, himpunan yang sama ya. Himpunan yang sama itu bagaimana? Apabila setiap anggota himpunan A merupakan anggota himpunan B, dan sebaliknya anggota B juga merupakan anggota himpunan A ya. Sama dia, anggota A dan B semuanya sama atau sebaliknya ya. Dan dapat dituliskan sebagai A sama dengan B. Oke, contoh S atau semesta himpunannya adalah 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. A himpunannya 2, 4, 6, 8. B himpunannya 2, 4, 6, 8. Untuk menggambarkan diagram Venn-nya, langkah pertama tadi Ibu katakan apa? Fokus kepada himpunan A dan B. Kita lihat himpunan A dan B, adakah yang sama? 2. Sama? Oke, sama. Kita lingkari. Lalu 4. Sama? Iya, sama. Kita lingkari juga. Lalu 6. Ada sama di B? Iya, sama. 8. Sama? Iya, sama. Oke, kita lihat di sini. Himpunan A dan B seluruhnya sama jumlahnya, tidak ada yang bersisa. Ya, di B juga tidak ada yang bersisa, ya, tidak ada yang tidak tertulis ya. Semuanya sama. 2, 4, 6, 8 itu anggota B dan juga anggota A. Ya, berarti A dan B itu sama. Lalu menggambar diagram Venn-nya bagaimana? Kita gambarkan diagram Venn persegi panjang. Jangan lupa selalu membuat S di pojok kiri kanan atas ya. Lalu tadi karena dia sama, maka gambar diagram Venn-nya hanya satu saja lingkarannya ya. Dan kita tulis di sini A sama dengan B. Karena himpunan A masuk kepada himpunan B dan sebaliknya himpunan B juga masuk kepada himpunan A ya. 2, 4, 6, 8 ya. Kita tulis ini 2, 4, 6, 8 ya. 2, 4, 6, 8 itu anggota himpunan A dan juga merupakan anggota himpunan B ya. Jadi satu saja lingkarannya. Lalu kita lihat himpunan semesta yang belum tertulis di sini ya. 1, sudahkah tertulis di sini tadi? Belum ya. Kita buat di luar lingkarannya. 2, sudah? Oke, sudah ada. 3, sudah ada di sini? Belum. Kita tulis di luar lingkaran. Lalu 4, sudah ada? Sudah. 5, sudah ada? Belum. Kita tulis di luar lingkarannya. 6, oke, sudah. 7,
Belum, ya. Kita tulis 8. Oke, sudah ada 9, belum ada ya. Oke. Kita tulis nih. Jadi, inilah diagram Venn dari himpunan yang sama, ya, hanya satu saja lingkarannya. Karena himpunan A dan B sama anggotanya, tidak ada yang bersisa. Ya. Jadi, menyatakan diagram Venn itu ada 4 ya. Yang pertama itu saling lepas, yang kedua berpotongan, yang ketiga himpunan bagian, yang keempat himpunan yang sama. Harapan Ibu anak-anak bisa memahami cara penyajian dari diagram Venn ini. Masuk kepada contoh soal ya. Yang pertama ini ada sebuah gambar diagram Venn ya. Bentuk diagram Venn-nya ini adalah berpotongan ya. Kalau ada soal seperti yang ada gambar diagram Venn, anak-anak disuruh untuk menuliskan setiap anggota dari yang ada di diagram Venn ini. Bagaimana caranya? Kita lihat dulu langkah awal. Yang pertama kita harus menuliskan dahulu adalah himpunan semestanya ya. Cara menjawabnya adalah himpunan semestanya adalah S adalah himpunan. Kalau himpunan semesta berarti semua ya. Tadi katanya semesta itu adalah semua anggota yang sedang dibicarakan. Berarti semua yang ada di sini adalah himpunan semesta. Berarti kita urutkan ya. 1, 2, 3. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Berarti 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Oke, setelah himpunan semesta baru kita lihatlah anggota himpunan A. Ya, himpunan A adalah himpunannya, kita lihat yang mana saja himpunan A. Nih, ya, yang ada di gambar A ini. Oke, berarti 1, 2, 3, 4. 4 ini masuk kepada anggota A dan masuk kepada anggota B ya. Berarti 1, 2, 3, 4. Kita tuliskan 1, 2, 3, 4. Oke, setelah himpunan A, kita lihat himpunan B ya. Himpunan B adalah himpunannya, kita lihat yang mana saja dia. Kita mulai ini ya, lingkaran B ini. Berarti 4, 5, 6, 7 ya. Kita urutkan dia ya, jangan 4, 5, 7, 6. Bisa-bisa ya, tapi lebih cantik 4, 5, 6, 7 ya. Berarti 4, 5, 6, 7. Oke, inilah cara menyebutkan atau menuliskan anggota dari diagram Venn ini. Kalau Ibu tanya, manakah himpunan yang sama A dan B-nya? Yaitu 4. Ya, maka dikatakan dia berpotongan. Contoh soal yang kedua, ya, ini kebalikannya. Ini ditentukan himpunannya, himpunan S, himpunan A, dan himpunan B. Kita disuruh menggambar diagram Venn. Kalau contoh soal yang pertama tadi sudah ada gambar diagram Venn-nya, kita hanya menyebutkan anggota-anggotanya. Ini sebaliknya, anggotanya sudah disebutkan, kita disuruh menggambar diagram Venn-nya. Bagaimana caranya? Langkah pertama kamu harus lihat dahulu himpunan A dan B. Apakah ada sama supaya kita bisa menggambar diagram Venn-nya ya. Kita lihat 1 ada di sini, tidak ada. 2 ada di sini, tidak. 3 ada di sini, tidak. 4 ada di sini, ada ya. Kita tandai. Oke. 5 ada di sini, tidak. 6 tidak ada di himpunan A. 7 tidak ada di himpunan A. Yang sama adalah 4. Maka kalau ada dia yang sama, maka diagram Venn-nya tadi apa Ibu katakan? Dibuat sebagai berpotongan ya. Kita gambarkan diagram Venn-nya. Tetap kita tulis S, lalu karena dia ada yang sama, maka ini berpotongan. Oke, kita tuliskan ini himpunan A, ini himpunan B. Kita akan menuliskan anggotanya yang sama dahulu ya. Yang sama itu adalah 4, berarti di sini posisinya 4 ya. Ini menyatakan 4 ini masuk ke anggota A dan masuk ke anggota B. Lalu anggota A yang belum ditulis berapa dia? 1, 2, dan 3. 1, 2, 3.
Anggota B yang belum ditulis, berapa dia? 5, 6, 7. 5, 6, 7. Lalu kita lihat anggota S yang terakhir ya. Kita lihat anggota S yang belum ditulis pada diagram Venn ini. Ya, 1 sudahkah ditulis? Sudah. Ya, 2 sudah? Oke, sudah. 3 sudah. 4 sudah. 5 sudah. 6 sudah. 7 juga sudah. 8 belum ya. Kita tuliskan di luar lingkaran. 9 belum juga di luar lingkaran ya. Jadi inilah menggambar diagram Venn dari himpunan yang berpotongan tadi ya, karena dia ada sama. Oke, jadi anak-anak sudah bisa mengetahui bagaimana cara menggambar diagram Venn dan menyebutkan atau menuliskan anggota-anggota dari diagram Venn tersebut. Baik anak-anak ibu sekalian, kita sudah selesai pembelajaran kita mengenai himpunan kosong, himpunan semesta, dan diagram Venn. Adapun kesimpulan dari pembelajaran kita hari ini adalah himpunan kosong itu adalah himpunan yang tidak memiliki anggota. Lalu yang kedua, himpunan semesta itu adalah himpunan yang memuat semua objek yang sedang dibicarakan. Dan simbol dari himpunan semesta itu adalah huruf S. Lalu untuk menggambar diagram Venn itu ada 4 ya. Yang pertama yaitu himpunan yang saling lepas. Saling lepas apabila himpunan A dan B tidak ada yang sama anggotanya. Lalu yang kedua, himpunan yang berpotongan, yaitu apabila ada sebagian anggota A dan B yang sama. Lalu yang ketiga adalah himpunan bagian. Himpunan bagian itu apa? Apabila semua anggota A itu masuk kepada anggota B. Lalu yang keempat yaitu himpunan yang sama. Himpunan yang sama itu apa dia? Apabila himpunan A dan himpunan B sama anggotanya, dan sebaliknya himpunan B dan himpunan A sama anggotanya ya. Jadi untuk menggambarkan diagram Venn itu anak-anak ibu harus memperhatikan himpunan A dan B dahulu supaya bisa menggambarkan diagram Venn-nya. Demikian pembelajaran kita hari ini. Untuk pelajaran minggu yang akan datang, kita akan mempelajari tentang sifat-sifat himpunan. Itu ada pada buku paketmu di halaman 132. Silakan Ananda semua membaca buku paketnya di halaman 132 supaya bisa lebih memahami saat ibu nanti menjelaskan. Dan di akhir kata, ibu ucapkan kepada anak-anak ibu semuanya, selamat belajar dan salam sehat.